Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sulastri, NIM saya 23070020015. Saya Prodi Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Fakultas Dharma Duta, Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Bapak, Ibu yang terhormat, serta teman-teman sekalian yang sedang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat karunia Beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pidato yang dimana sesuatu hal yang sangat dekat erat dengan hubungannya dengan kita, yang dimana bukan hanya penting namun juga menyenangkan dan dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara kita, yaitu pariwisata. Dimana saat ini saya mengangkat tema pariwisata sebagai jembatan dari masa lalu menuju ke masa depan. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki 1000 pulau, di mana setiap pulau tersebut memiliki beraneka macam warna budaya, dari Sabang hingga Merauke. Masing-masing daerah memiliki cerita-cerita tersendiri, di mana mereka juga memiliki tradisi yang mempunyai makna, memiliki ritual keagamaan yang sudah pastinya memiliki nilai-nilai luhur yang mendalam. Pada konteks ini, pariwisata dijadikan sebagai jembatan dari masa lalu menuju ke masa depan, dikarenakan peran pariwisata terhadap warisan budaya atau melestarikan budaya sangat bagus dan sangat unik, di mana pariwisata mampu menghidupkan kembali warisan-warisan budaya yang telah mati, sehingga warisan-warisan budaya dan situs-situs sejarah bisa hidup kembali dan tidak hanya menjadi benda mati, namun juga bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan kebanggaan bagi negara kita sendiri. Selain itu, dengan itu juga kita bisa dibantu dalam mengenali jati diri kita dan juga membantu kita dalam mempelajari nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur kita, seperti rumah adat, budaya, bahasa, dan keagamaan. Selain itu juga pariwisata dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi kita, sehingga masyarakat akan lebih termotivasi untuk mempelajari, melestarikan, dan menjadikan warisan-warisan budaya tersebut menjadi identitas masing-masing daerah. Hadirin yang saya hormati, pariwisata sebenarnya bisa dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa ataupun alat pemersatu daerah. Bagaimana demikian? Karena bisa kita lihat pada saat wisatawan yang berkunjung ke daerah kita, di mana wisatawan tersebut tidak hanya melihat bangunan-bangunan yang ada, namun mereka juga akan melakukan interaksi dengan masyarakat lokal, di mana ini sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal bisa belajar untuk memahami, menghormati, dan menghargai toleransi keanekaragaman budaya. Hadirin yang saya hormati, pariwisata tidak hanya tentang masa lalu, namun juga tentang bagaimana cara kita untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Saat ini pariwisata sudah banyak memberikan manfaat untuk kita, seperti membuka lapangan pekerjaan dan mendorong kreativitas pemuda-pemudi masyarakat Indonesia. Selain itu juga pariwisata dapat membantu kita dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan teknologi seperti media sosial, di mana hal ini bisa kita lihat melalui desa-desa terpencil yang dimana dominan memiliki kekayaan alam dan warisan-warisan budaya yang masih kental, di mana sebelumnya warisan-warisan budaya tersebut tidak banyak diketahui oleh
warisan budaya tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luar, sehingga menjadikan desa-desa terpencil tersebut ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks ini pariwisata tidak hanya kita gunakan sebagai menarik perhatian para wisatawan untuk datang berkunjung, namun juga untuk membantu kita membawa nilai-nilai luhur bangsa kita untuk melintasi zaman-zaman yang akan datang dan zaman-zaman yang sudah ada. Hadirin yang saya hormati, dengan adanya pariwisata juga memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana dampak tersebut ialah kita bisa lebih belajar untuk membuka diri, lebih percaya diri dengan apa yang kita miliki, sehingga itu juga akan membantu kita dalam membentuk masyarakat yang inklusif, damai, dan penuh semangat kolaboratif. Hadirin yang saya hormati, pariwisata tidak hanya berarti, tapi juga kita sebagai pengelolanya harus juga mengelola pariwisata tersebut dengan hati-hati dan dengan baik. Hal ini dikarenakan pariwisata sudah tentunya dan sudah wajib bersifat berkelanjutan, menghormati budaya, menghormati alam, dan menghormati masyarakat lokalnya. Selain itu, kita semua, pemerintah, pelaku wisatawan, pemuda-pemudi, serta seluruh masyarakat Indonesia sudah wajib membantu menjaga dan melestarikan warisan-warisan budaya tersebut, sehingga kita dan anak cucu-cucu kita nanti bisa menyaksikan dan melihat semua warisan-warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Hadirin yang saya hormati, marilah kita jadikan pariwisata sebagai bahan bentuk belajar dari masa lalu untuk menginspirasi masa kini dan untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi. Karena sejatinya pariwisata bukan hanya tempat untuk bersenang-senang ataupun menghibur diri, namun pariwisata juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Hadirin yang saya hormati, yang perlu kita ingat yaitu pariwisata bukan hanya tentang hari lalu, namun pariwisata juga tentang hari kini dan hari yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, sekian pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan paramisanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.